Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam dosa besar. Yang pertama yaitu membunuh, yang kedua meninggalkan salat, dan yang ketiga durhaka kepada orang tua. Tonton video ini sampai habis agar kalian dapat mengerti dan memahami mengenai materi macam-macam dosa besar. Yang pertama yaitu membunuh. Pembunuhan atau perilaku membunuh yaitu sangat dilarang dalam Islam dan merupakan kejahatan tingkat tinggi. Efek buruk dari pembunuhan yaitu menimbulkan dendam antara keluarga korban dan juga kepada pelaku pembunuhannya, seperti itu. Nah, untuk hukumannya itu Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 93. Allah berfirman bahwa jika seorang mukmin sengaja membunuh mukmin lainnya, maka ia akan dibalas dengan neraka jahanam. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan pembunuhan itu bakalan kekal di dalam neraka jahanam, seperti itu. Nah, jika contohnya ya, jika ada orang yang berkelahi atau bertengkar dan saling membunuh satu sama lain, itu juga dua-duanya akan dimasukkan ke dalam neraka walaupun salah satunya meninggal, karena mereka berdua itu mempunyai niat untuk membunuh satu sama lain, seperti itu. Selanjutnya yaitu dampak negatif adanya pembunuhan. Yang pertama bagi pelaku pembunuhan yaitu tentu saja adanya hukuman, baik hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat. Kalau di Indonesia kan ada ya hukuman tentang pembunuhan, pasal tentang pembunuhan, seperti itu. Dan kalau di akhirat sendiri itu Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, bahwa orang yang melakukan pembunuhan akan masuk neraka jahanam, seperti itu. Dan juga biasanya pelaku pembunuhan ini memiliki gangguan psikologis karena ia selalu merasa bersalah, selalu dihantui dengan perasaan bersalah, seperti itu. Yang kedua yaitu bagi keluarga korban. Tentu saja keluarga korban akan merasa sedih karena ditinggalkan oleh keluarganya yang menjadi korban pelaku pembunuhan. Dan juga biasanya keluarga korban itu merasa tidak terima karena keluarganya ada yang dibunuh, jadi dia dendam dan ingin membalas si pelaku. Dan yang ketiga yaitu trauma. Biasanya trauma ini terjadi di anak kecil yang menyaksikan kasus-kasus pembunuhan, jadi dia tuh trauma dan mengingat-ingatnya terus gitu. Makanya lebih baik sebisa mungkin kita menjauhi yang namanya pembunuhan. Jangan sampai anak-anak sekalian mencoba-coba tentang hal seperti itu ya. Baiklah, kita lanjut ke dosa besar yang kedua yaitu meninggalkan sholat. Sholat merupakan rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar bagi umat Islam setelah dua kalimat syahadat. Seperti yang kita ketahui bahwa sholat sendiri merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan Isra dan Mi'raj, seperti itu. Meninggalkan sholat sendiri merupakan sikap zalim kepada diri sendiri. Itu berarti kita membiarkan diri kita untuk terjerumus dalam kesesatan karena kita tidak sholat. Nah, untuk hadisnya sendiri di situ ada hadis tentang meninggalkan sholat, di mana hadis mengatakan perjanjian antara kami dengan orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika orang meninggalkan sholat maka ia telah dianggap kafir. Lalu Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan bahwa kaum muslim sepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu itu merupakan dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, seperti
yang sudah kita pelajari tadi, bahwa membunuh juga dosa besar, dan ada lagi yang lebih besar, yaitu meninggalkan sholat. Selanjutnya yaitu akibat dari meninggalkan sholat. Yang pertama, menyebabkan kesesatan. Sholat adalah sarana komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita harus melaksanakannya. Dengan sholat kita dapat berdoa, dapat meminta, dapat meminta belas kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun. Jadi kita harus senang ketika kita melaksanakan sholat gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 59, yaitu artinya, maka datanglah sudah mereka pengganti yang jelek yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Jadi orang yang tidak sholat itu senantiasa akan mendapatkan kesesatan seperti itu, baik di dunia maupun di akhirat, mendapatkan dosa atau mendapatkan neraka jika kita tidak sholat. Yang kedua yaitu dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Tugas manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, dan sholat merupakan ibadah yang paling utama, bahkan menjadi salah satu rukun Islam. Orang yang melalaikan sholat berarti ia telah melalaikan tugas utamanya dan melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang seperti itu akan mendapatkan kecelakaan baik di dunia maupun di akhirat. Itu sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5. Nanti anak-anak bisa baca ya arti dari suratnya dan juga asbabun nuzul, penjelasan seperti itu. Dan yang ketiga yaitu diancam masuk neraka. Ketaatan manusia kepada Allah dibuktikan dengan ketundukannya dalam menjalankan kewajiban yang telah diberikan oleh Allah. Di antaranya yaitu sholat. Al-Quran banyak menjelaskan mengenai penghuni neraka, yaitu salah satunya orang yang lalai atau orang yang tidak melaksanakan sholat seperti itu. Dosa besar yang ketiga yaitu durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua ini termasuk ke dalam dosa besar yang tingkatannya mengiringi dosa syirik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang teman-teman bisa baca. Lalu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, di mana kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu yang sudah mengandung kita, melahirkan kita, merawat kita, mengajarkan kita. Begitu juga dengan bapak yang sudah bekerja bersusah payah, tidak kenal lelah untuk mencukupi kebutuhan kita sebagai anaknya. Seperti itu. Jadi kita sangat tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita. Adapun bentuk-bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua yaitu yang pertama, mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak kesukaannya seperti atau semacamnya, membentak atau bersuara keras kepada orang tua. Hal ini sebagaimana firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 23. Jadi di dalam ayat itu kita diperintahkan oleh Allah untuk berkata baik kepada orang tua seperti itu. Jika kita disuruh orang tua itu kita tidak boleh membantah, apalagi bahkan berkata aja itu nggak boleh sebenarnya. Jadi kalau di ibunya manggil, bapaknya manggil tuh harus cepat, ada apa pak, seperti itu. Jangan langsung males gitu, itu tidak boleh karena itu termasuk perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua yaitu bermuka masam dan cemburut kepada orang tua. Anak-anak zaman sekarang sering banget nih, kalau orang tuanya nggak menuruti kemauannya, dia cemburut, dia kesel pada orang tuanya. Padahal itu merupakan salah satu bentuk dari
durhaka kepada kedua orang tua itu sendiri. Yang ketiga yaitu mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya tuh kalau misalnya kita lagi berbicara kepada ibu kita atau bapak kita, terus kita bilang, ih ibu ini loh. Nah itu termasuk perbuatan mencela orang tua. Atau kita juga orang tua lagi ngomong kita potong, itu juga termasuk mencela orang tua. Dan itu merupakan contoh dari perbuatan durhaka kepada orang tua. Dan yang keempat, memandang sinis pada orang tua. Itu mungkin anak-anak sudah tahu ya bagaimana. Terus yang kelima, malu menyebut mereka sebagai orang tua. Nah ini nih, kebanyakan para remaja sekarang ini malu memperkenalkan orang tuanya seperti itu, karena mungkin ibunya kurang modis dalam berpakaian atau bapaknya kurang keren dalam berpakaian, sehingga anak itu malu. Padahal kan orang tua itu orang yang sudah merawat kita, membesarkan kita, bahkan kita banyak kekurangan pun mereka tetap menerima kita. Makanya kita tidak boleh malu terhadap kedua orang tua kita, atau malu menyebut mereka kedua orang tua kita di hadapan khalayak ramai itu. Kita harus bangga punya ibu, punya bapak yang baik, punya bapak dan ibu yang hebat seperti itu. Lanjut yang keenam, yaitu memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Nah sebagai anak kita harus pandai-pandai bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh kedua orang tua kita. Kalau kita ingin meminta sesuatu barang atau sesuatu yang lainnya, itu kita harus lihat dulu keadaan ekonomi, keadaan finansial keluarga kita. Kalau memang kita tahu bahwa bapak kita bisa membelikannya, ya tidak apa meminta barang itu. Tapi kalau misalnya orang tua kita finansialnya lagi tidak baik atau lagi menurun, itu sebaiknya kita bersyukur saja atau menerima aja gitu. Jangan minta yang aneh-aneh. Selagi masih bisa dipakai, ya dipakai dulu, misalnya sepatu gitu. Yang ketujuh, bagi laki-laki yang sudah menikah lebih mementingkan istri daripada orang tua. Nah ini nih, Nabi Muhammad kan sudah bersabda ya bahwa anak laki-laki itu milik ibunya sampai sepanjang hayatnya, dan kalau anak perempuan itu milik ayahnya sampai ia menikah. Jadi anak laki-laki itu wajib taat kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Kita sebagai perempuan atau istri, kita wajib untuk mengingatkan laki kita atau suami kita agar senantiasa taat kepada ibu bapaknya seperti itu. Dan yang terakhir, menelantarkan orang tua ketika masa tua atau saat mereka membutuhkan anaknya. Nah ini banyak nih, kalau ibunya sakit banyak anak yang malas ngurusnya. Orang tuanya sudah renta, sudah sakit-sakitan, dimasukin ke panti jompo. Padahal kan kita dulu dari kecil ya orang tua kita ngurus kita, mandiin kita, bahkan maaf ya nyebokin kita seperti itu kan. Masa kita nggak mau sih membalas kebaikan orang tua kita? Surga loh ininya, hikmah dari mengurus kedua orang tua itu dijamin masuk surga oleh Allah gitu. Kalau kita taat, kita patuh pada orang tua kita seperti itu. Setelah mempelajari mengenai macam-macam dosa besar, sekarang kita bahas mengenai hikmah menjauhinya. Nah, hikmah dari menjauhi dosa besar ini ada 5, yaitu yang pertama dapat menghapus dosa kecil. Ini sesuai dengan firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 31. Yang kedua dapat menghapus dosa masa lalu dalam Quran Surat Al-Anfal 38. Yang ketiga dapat mendatangkan pahala yang lebih baik, Quran Surat An-Najm ayat 31-32. Yang keempat dapat menyebabkan datangnya rahmat, Quran Surat Hud ayat 52. Dan yang terakhir dapat menghindarkan diri dari dosa yang lebih besar. Ini sesuai dengan hadis Nabi, kalau nggak salah hadis riwayat Muslim. Nanti anak-anak bisa baca ya di modul belajar yang sudah ibu buat. Baiklah, ini saja video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat mudah dipahami dan dapat digunakan dengan sebaik mungkin.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.